Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rahmat Maulana dari perwakilan Divisi Riset dan Akademik. Kami dari Divisi Riset dan Akademik ada suatu program kerja yaitu membuat video 1 minggu 1 kali, di mana video itu berisikan materi-materi yang kita pelajarin sekarang. Nah, sekarang sih gue mau ngejelasin sedikit yang gue tahu dari minggu ke-10 di materi kita Ganesha Bahan Galian tentang endapan sekunder. Oke, kita masuk aja langsung ke endapan sekunder. Endapan sekunder, oke, kita share screen dulu, Bray. Oke, kita masuk ke endapan sekunder. Dimana di endapan sekunder ini kan kita ada yang namanya itu skema dari endapan sekunder. Skemanya. Jadi di endapan sekunder itu ada apa aja sih? Oke, kita mulai. Jadi endapan sekunder itu ada skemanya, dimulai dari yang namanya ini ada bukit atau gunung. Jadi mana endapan sekunder tadi itu mengandung pressure. Nah, di sini ada di sekitar gunung nih endapannya nih. Nah, endapan pressure itu tadi mengalami terdapat yang namanya residu. Residu ini mengalami transportasi. Nah, di sini terdapat endapan pertama yaitu namanya endapan eluvial. Nah, jadi endapan eluvial ini terjadi di tempatnya dekat bukit. Nah, di endapan eluvial ini kan kita di endapan sekunder itu ada yang namanya pelapukan, transportasi, sama konsentrasi. Nah, jadi di endapan eluvial ini si pemilahannya masih buruk. Pemilahan buruk. Nah, pemilahannya kan buruk tuh. Kenapa? Karena besar butirnya itu nggak seragam. Jadi pemilahannya dia buruk. Nah, lanjut lagi kan ini udah karena transportasi kan tadi. Transportasi jadi endapan eluvial. Nah, endapan eluvial ini ditransport lagi nih. Di sekitar ini ada air nih, ada air. Di sekitar masih sekitar gunung. Nah, di sini ada endapan kedua. Endapan kedua itu namanya endapan kolovial. Endapan kolovial ini masih sama, pemilahannya itu masih buruk. Pemilahan buruk. Karena besar butirnya lagi dan lagi itu masih beragam, nggak ada yang sama. Nah, tempatnya dia masih di sekitar gunung nih. Nah, dia ini terus tuh tertransport lagi nih endapan kolovial nih. Nah, ada di sini. Mas kita udah masuk sungai nih. Sungai-sungai, rawa-rawa. Nah, biasanya di sini tuh ada endapan ketiga. Di sungai-sungai rawa itu ada endapan namanya endapan aluvial. Nah, endapan aluvial ini beda dengan sebelumnya. Di pemilahannya udah baik. Pemilahannya baik udah karena besar butirnya sudah seragam. Nah, lanjut lagi. Endapan aluvial ini tertransport lagi di sekitar namanya ini ada laut. Nah, di sini ada kapal. Nah, di sini ada endapan keempat. Endapan keempat ini namanya endapan pantai. Endapan pantai ini pemilahannya udah baik juga. Kan kita intinya di endapan sekunder itu ada pelapukan, transportasi, sama pemilahan. Nah, jadi pemilahan di endapan pantai ini udah
baik juga, sama kayak endapan aluvial. Nah, endapan pantai ini masuk nih ke dasar laut. Nah, ada namanya endapan offshore. Dan offshore ini pemailannya udah baik karena besar butirnya juga udah seragam lagi dan lagi kan. Nah, jadi di endapan sekunder itu terdapat 5 yang ada di endapan sekunder tuh. Ada endapan eluvial, ada endapan kolovial, ada endapan aluvial, endapan pantai, sama endapan offshore. Kenapa besar butirnya dia di sini dekat bukit, dekat gunung ini masih buruk? Karena itu pengaruhi oleh jarak namanya. Jadi ini asumsi gue aja. Jadi semakin jarak transportasi itu dari gunung itu sampai ke pantai itu kenapa bisa sampai bagi? Karena jaraknya. Karena dia sudah tertransport sangat jauh gitu. Jadi di endapan aluvial pantai offshore ini pemilihannya udah baik-baik. Jadi lu kalau ngeliatin emas tuh kan di endapan aluvial di sekitar sungai itu udah bagus gitu pemilihannya. Nah, itu aja sih yang bisa gue sampaikan kalau di endapan sekunder. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke yang namanya salah bro. Kita lanjut ke yang namanya endapan pleasure. Endapan pleasure. Endapan pleasure aluvial. Endapan pleasure aluvial ini identik ada emas tuh ditemuin di mana? Nah, emas tuh biasanya ada di tubrukan arus sungai, flow. Nah, bukan arus sungai itu, nih misal di sini ada sungai, sini bercabang, sini ada flow atau aliran. Ini bertemu nih di sini nih alirannya kan, bertemu biji-biji emas di sini nih, ada emas. Jadi kalau kita mau eksplorasi ya kita lanjut ke sini. Ngapain kalau di sini ada misal ada cabang lagi kita eksplorasi ke sini, sama aja nggak bodong kan, sama bohong, nggak ada di sini. Kita ya lanjut eksplorasi ke sini. Nah, jadi gitu. Satu, yang kedua itu ada yang namanya di sela-sela sungai atau meander. Jadi di meander itu kan ada lagi-lagi ada arus, ada flow. Cuman aliran sungainya ini dia kayak ular. Nah, endapan tuh dia ada di mana sih? Jadi endapannya itu endapan misalnya ada emas di sini. Di setiap tikungan emas ini ada nih. Sini nih. Jadi kita misal di sini ada biji, kita eksplor ke sini. Ada biji emas di sini, kita eksplor ke sini. Nah, ini kan ada flow, ada aliran lagi sini, sampai sini. Jadi kita kalau kita eksplorasi, kita dapat mengetahui itu ada di mana. Nah, itu endapan aluvial. Jadi intinya apa sih? Jadi intinya itu di minggu ke-10 yang menurut gue yang paling penting tuh endapan sekunder tadi, ada aluvial, kolovial, endapan pantai, sama offshore. Cuman kan kemarin ada juga sih yang ada yang namanya endapan timah di Pulau Bangka, itu kan semacam contoh aja sebenarnya. Jadi di endapan timah itu ada apa? Jadi residunya itu ada emas, ada bauksit, ada lemonit. Terus itu ada nikel di situ. Yang diambil tuh apa? Yang diambil pasir besinya, gitu. Endapan timah itu ada apa? Ada besi pasti di sana. Nah, gitu. Jadi itu sih yang bisa gue sampaikan di video pertama ini. Ya semoga kalian bisa mengerti sedikit
tentang materi GBG ini karena kita sama-sama belajar dan mungkin ada suatu dua hal yang aneh mungkin karena gue juga baru bikin video ginian pakai Meet. Ya, semoga kalian suka dan coba bermanfaat. Assalamualaikum, terima kasih.